Assalamualaikum, masih bersama saya, Yulfi Alfikri Nur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kebijakan publik yang unggul, menurut Dr. Rian Nugroho. Keunggulan satu negara semakin ditentukan oleh fakta apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Demikian disampaikan oleh Dr. Rian Nugroho. Melalui kebijakan publik yang unggul dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan iklim kondusif bagi kalangan dunia usaha. Kebijakan publik yang unggul harus dirumuskan dengan cerdas, bijaksana, dan dapat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dan itu adalah tugas pemerintah yang tak tergantikan. Kinerja pemerintah diukur dari bagaimana ia mengembangkan kebijakan-kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan mission of the nation. Kemana arah pembangunan akan dibawa tergantung pada kebijakan publik yang diambil. Keberlakuan atau implementasi kebijakan publik tergantung pada situasi yang berkembang pada saat itu. Dengan demikian, kebijakan publik tidak bersifat statis, namun sebelum diganti harus dievaluasi terlebih dahulu. Evaluasi tidak hanya pada kebijakan atau implementasinya, tetapi pada rumusan kebijakan, implementasi dan lingkungan kebijakan. Banyak kebijakan yang baik, tetapi lemah implementasinya atau buruk lingkungannya. Jika demikian, yang perlu diperbaiki adalah implementasinya atau lingkungannya, bukan menggantikan kebijakan. Kebijakan yang unggul menurut Dr. Rian Nugroho, pertama, cerdas, kedua, bijaksana, ketiga, memberikan harapan, keempat, membela kepentingan publik, kelima, memotivasi, keenam, mendorong produktivitas, dan terakhir, ketujuh, relevan dengan masa depan. Kebijakan publik adalah realitas yang sangat rumit karena berisi segala bentuk keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat, dan keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Kebijakan publik merupakan basis keunggulan bangsa, sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan publik unggul dengan memenuhi 3 syarat utama. Di antaranya bersifat bijaksana dan memberi harapan. Rian Nugroho menjelaskan kebijakan publik yang bersifat cerdas adalah kebijakan publik yang langsung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Adapun bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memikat, serta kebijakan tersebut memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sehebat apapun demokrasi yang dihasilkan dari satu sistem politik, tetapi jika sistem politik yang demokratis itu tidak mampu menghasilkan kebijakan publik yang unggul, maka tidak akan ada gunanya. Kebijakan merupakan output paling nyata dan paling utama dari sebuah sistem politik. Demikian halnya dengan Indonesia. Sebagai negara maju, Indonesia harus mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan sosial masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir elit saja, dan mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan negara. Sejak COVID-19 merebak di Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait wabah COVID-19, mulai dari relaksasi, insentif, hingga yang sifatnya mengatur kehidupan masyarakat. Dari sederet kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, beberapa diantaranya bersifat ambigu. Masyarakat dibuat bingung dengan kebijakan yang kurang tegas ataupun sifatnya bertentangan antar kementerian. Beberapa kepala daerah, reaksinya pun berbeda-beda dalam menghadapi wabah ini. Ada yang menganggap COVID-19 ini bukan ancaman serius. Bahkan ada yang menganggap demam berdarah dan flu lebih berbahaya dari corona. Ada juga yang mempersilahkan wisatawan untuk datang berduyun-duyun ke daerahnya dengan jaminan bahwa daerahnya aman. Sebagai masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah, kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berikut ini ada beberapa contoh kebijakan yang kontradiksi. Di antaranya adalah
pencampur adukan undang-undang kekarantinaan, kesehatan, dan Perpu darurat sipil. Penerapan darurat sipil berdasarkan Perpu tidak tepat, karena situasi kedaruratannya bukan motif kesehatan, melainkan motif politik. Saat ini, kebijakan PSBB dan stimulus ekonomi telah diterapkan. Namun demikian, bila tidak efektif meredam penyebaran COVID-19, maka PSBB perlu dievaluasi menggunakan bingkai hukum Undang-Undang Karantina Wilayah, bukan dengan Perpu darurat sipil, yang didominasi motif politik daripada motif kesehatan publik. Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang kendali terhadap ojek online agar tidak membawa penumpang. Dalam aturan Kemenhub, ojek online diperbolehkan membawa penumpang pada saat PSBB, sementara Permenkes melarang. Ini akan menjadi masalah di lapangan karena ada dua peraturan menteri yang saling berbenturan. Kebijakan publik yang ada di Indonesia memang masih condong ke arah kontinentalis. Hal ini bisa kita pahami bahwa 3,5 abad kependudukan Belanda di Indonesia telah mewariskan corak yang begitu kental dalam agenda politik di negara kita, di mana kebijakan publik masih identik dengan hukum. Sementara secara normatif, kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan interaksi yang terjadi antara negara dengan tiap-tiap individu masyarakat. Anggota Dewan sebagai representasi publik adalah jalan terdekat bagi negara untuk berinteraksi dengan rakyatnya. Dengan premis yang demikian, maka harus disadari oleh setiap anggota Dewan bahwa agenda utama mereka adalah membawa aspirasi rakyat agar bisa diakomodir oleh pemerintah. Dengan kata lain, manfaat agregat kebijakan harus lebih besar daripada biaya agregat kebijakan. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya, mengisi kolom pertanyaan di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.